Oke, di video kali ini gue mau bahas sebuah alat yang lagi rame pada saat ini karena lagi musim-musimnya pemblokiran. Bukan blokir email ataupun blokir apalah, tapi ini adalah penonaktifan TV analog dan akan dialihkan ke digital. Dan warga bondong-bondong tuh beli namanya ini STB. Jadi gua nggak bahas tentang televisinya atau si apalagi ya yang kemarin biasanya gua bikin handphone kalau nggak salah. Tapi di sini gua mau bikin konten tentang ini STB Matrix yang katanya ini STB terbaik. Bukan terbaik ya. Kalau gue bilang mungkin bisa dikatakan terbaik di bidang STB yang brand Cina ya, brand Cina, karena orang nyebutnya kan emang kayak gitu biasanya. Padahal ada tuh STB Polytron, ada Sharp, ada apa lagi itu banyak. Kalau STB yang bentukannya kayak gini itu gue bilang STB Cina. Kenapa? Karena hampir semuanya itu mirip, cuman beda di penamaan merek sama di apa ya, firmware-nya dia beda. Gue belum pernah nyoba juga sih firmware dari Lubi ditempelin ke merek Finito, ke merek apa itu gue belum. Tapi yang jelas gue pernah nyoba bongkar karena ini Matrix ya, yang belum pernah sama sekali. Kalau yang merek-merek lain itu gue pernah berkali-kali kayak yang U002 sama Finito, kemudian yang satu lagi apa kemarin Ruby kalau nggak salah, atau yang Noise. Itu dia semuanya sama men, bahkan untuk tampilan dari menu channelnya itu aja sama, cuman yang membedakan dari startup awalnya gitu. Terus tahu gua sih kalau mungkin banyak juga orang-orang yang nonton di channel YouTube STB yang terbaik apa, STB yang baik ini, yang paling bagus ini. Ya gua rasa itu semua persetan sih, persetan aja kalau kata gua, karena yang terbaik itu biasanya yang memiliki brand, memang brand terkenal seperti Sharp ya, kayak Polytron gitulah. Oke, jadi ini kasusnya adalah si STB mati total dan gua cek tegangan di sini. Ini udah gua oprak kemarin. Gua cek tegangan 5 volt di dioda yang paling gede ini. Untuk yang tegangan sekunder dia nggak ada, alias 0 volt. Itu setelah gua cek ternyata ada masalah di bagian primernya. Nah, di bagian primer sini ternyata gua cek itu ada masalah di bagian dioda penyearah. Nah, dioda penyearah ini, dioda bridge, letaknya di sini. Ini udah gue lepas, yang mengakibatkan resistor fuse ini dia jebol, yang mengakibatkan air fuse dia jebol. Nah, kalau air fuse sudah jebol dan dioda ini juga dia short dari plus kalau nggak salah, yang dioda jalur plus ini short, dan gue bisa mengasumsikan ya, gue yakin kalau IC PWM sekaligus apa ini ada MOSFET mungkin di dalam ini, karena ini jadi satu PWM sama apa ya, PWM atau PCM, gue lupa teorinya waktu zaman sekolah. Itu pasti bermasalah di sini, dia pasti short. Dan ya memang kemarin gue udah benerin, gue kasih dioda baru, gue kasih air baru, dia tetap nggak bisa nyala. Gue cek di sini resistornya semuanya masih bagus. Dan gue coba aja ya, coba pakai power supply. Sekarang gue mau coba pakai power supply. Ini kasih tegangan 5 volt, harusnya dia nyala. Kalau dia nyala tinggal kita kasih power supply 5 volt. Sebentar. Oke, nah jadi ini adalah tegangan 5 volt ya, dia enggak
sebentar. Tapi untuk ampernya dia udah naik, harusnya udah nyala sih ini. Ya, ternyata tegangan yang gua kasih dia kurang sedikit. Nah, ya kan, lu bisa lihat tuh ada tulisan boot. Oke, jadi gua mau cek tegangan dulu di sini, ya kan. Nah, dia 4,9. Jadi ini STB yang katakanlah kata orang-orang di sekitar gua ini STB yang terbaik, karena harga ecerannya di toko-toko sebelah saya itu sampai 250 ribuan. Namun untuk setelah gue coba bongkar, ternyata untuk konfigurasi konfigurasi dalamnya itu hampir sama, kata gue hampir sama. Ada perbedaan dikit-dikit untuk tata letak komponen. Misalkan biasanya yang ring harga 200 ribuan kalau ecer ya, kalau ecer di toko offline bukan toko online, itu hampir-hampir sama lah, malah mirip banget kalau kata gua, mirip banget. Dan untuk matrix ini saya baru pertama kali, dan ternyata untuk apa ya, apa sih kalau gua nyebutnya itu jumlah komponen, kalau dilihat sekilas lah itu mirip mirip banget malah. Dan kayaknya gue berasumsi untuk chipset yang dipakai di sini itu sama. Itu karena gue berasumsi ya, belum gue pernah bongkar. Kalau salah ya silahkan tulis di kolom komentar, silahkan dikoreksi lagi. Oke, dan untuk panasnya juga katakanlah hampir sama, bahkan ini sama bre, panas juga, yang katanya dia adem gitu. Nah, ini juga gua belum kasih antena ya kan, jadi gitu. Dan sedikit meluruskan juga sih dengan kekecewaan gua juga, karena apa ya, gimana sih ngomongnya, susah. Intinya pokoknya hampir sama kalau kata gua untuk merek-merek STB yang brand-brand Cinaan kayak gini, kayak gitu ya. Kalau pengen yang lebih bagus, emang ada merek-merek yang kayak Sharp, Polytron kayak gitu-gitu sih. Itu kalau merek-merek yang kayak gitu gua belum pernah bongkar. Dan untuk lo pada yang kemarin ngatain STB yang gua jual Finito ya kan, yang kemarin juga gua pernah review, STB lu jelek banget bang, mereknya nggak jelas gini ya. Dan sekali ini gua akhirnya nemu juga matrix yang katanya dia bagus, dan setelah gua ulik-ulik lagi, ternyata STB yang gua jual kemarin seharga 165 itu di toko offline ya, di kecamatan dekat rumah saya itu dia sampai di angka 200 ribu men, ya kan. Gua kesel di situ, padahal mereknya sama, gua keselnya di situ. Jadi intinya kalau gua jual, gua gak mau lagi buat jual dengan harga murah, gua mau nembak harga mahal sekalian biar mereka bilangnya itu barang bagus ya kan. Nah jadi sampai ngelantur gua ngomel-ngomel sorry, karena gua kebawa emosi karena kemarin ada yang ngomong kayak gitu. Oke, jadi lanjut ke STB aja lah. Jadi ini ya kan, tinggal gua pasang aja. Dan pasang apanya bang? Bukan pasang IC, bukan pasang diodanya, tapi gua mau pasang ini. Ini adalah kit power supply SMPS yang tegangan outputnya adalah 5 volt 2 ampere. Tegangan 5 volt
harusnya 2 ampere maksimal, dan ini katakanlah dia lebih dari cukup karena 2 ampere. Dan setelah gua coba ini kan nyala pakai power supply, lu bisa lihat di sana bentar. Wow. Nah, konsumsi ampernya dia cuma 0,6 ampere, yang katakanlah itu sudah mencukupi. Kalau misalkan ditambah USB dongle, paling dia nambahnya sekitar 0,3 ampere dan masih mencukupi lah. Karena di sini juga untuk untuk diodanya sepertinya sama ya kan. Nah, tinggal pasang aja lah. Kalau lu pakai yang mau benerin SMP internalis ini sih bisa aja, tinggal lu cari IC PWM, kemudian dioda ganti, kayaknya udah berhasil sih. Tapi karena di sini gua nggak mau ribet dan buat ngabisin stok juga, karena kemarin gua habis beli ini yang 5 ampere, ini gua beli sampai 3, dan untuk mempercepat pekerjaan juga kalau dikasih ini, dan harganya juga murah bro, cuman sekitar 15.000 ini, 15 atau 18 kemarin. Itu murah daripada lu harus benerin IC, benerin dioda, nanti kalau ada masalah di komponen lain juga ya kan, bingung. Toh juga ini dia nggak pakai komponen standby seperti di TV ada pin-pin feedback yang banyak gitu. Tapi di sini ada keuntungan lagi karena untuk power supply yang gua pakai dia menggunakan optocoupler. Nah, sedangkan yang di sini yang original dari Matrix dia nggak ada optocouplernya ya kan. Nah, nggak ada optocouplernya, jadi dia langsung output ke 5 volt. Sebentar, kayak gua mau coba dulu apakah dia masuk. Nah, dan ternyata dia bisa masuk di sini. Tinggal kita rubah aja untuk posisi-posisinya. Kalau kata gua di sini tinggal tempelin aja sih bawah, tinggal kasih kayak karet, kemudian dilem aja, itu udah oke. Nah, oke, sekarang gua mau coba pasang. Oke, tinggal pasang yang bagian jalur primer. Nah, ini ada pin AC, KC, input 220. Awas ya, jangan sampai kebalik karena ini sangat berbahaya. Nah, ini adalah inputnya AC. Kemudian untuk output tinggal gua jumper aja dari plus ini ke dioda sini. Kenapa diodanya nggak dilepas aja bang, taruh di depannya? Gak apa-apa juga, cuman lebih apa ya, lebih memudahkan dan juga lebih biar nambah komponen AC. Gak apa-apa juga sih sebenarnya, tinggal jumper ke sini dan apa ya, biar ke filter lagi juga tuh. Oke. Adalah jalur negatif, kemudian
yang di sini adalah jalur yang positif. Oke, sekarang tinggal coba tapi pastikan buat dia nggak short dulu, pastikan dia aman dulu ya. Jangan sampai short. Nah, jadi dia lampunya udah nyala dan STB nya dia juga udah on ya, ada indikator boot. Nah, sekarang gua mau cek tegangan outputnya apakah dia memang 12 memang 5 volt atau kurang. Nah, ternyata setelah gue cek ternyata dia tegangannya 5,3. bentar, setelah diode ya. Nah, 5,3 volt. Ini artinya tegangannya udah memenuhi syarat, udah bagus, udah memenuhi syarat. Dan disitu dia udah on, udah nyala. Tinggal kita rapiin aja buat tata letaknya, kemudian cari amannya kayak gimana, dan tinggal tutup kembali. Jadi konsepnya yang akan gua terapkan nanti seperti ini. Yang bagian bawah ini gua kasih karton seperti ini untuk pembatas antara sirkuit power supply dengan ground. Dan ground di sini dia jangan sampai nempel ke power supply, itu sangat berbahaya. Jadi ya gua kasih kayak gini ya kan, biar dia nggak short. Oke, kemudian biar lebih aman nanti gua mau pakai lem lilin di tepi-tepian sini biar dia lebih aman, gak goyang-goyang. Nah, jadi seperti ini buat tampilannya. Dan ya, kalau kalian lebih telaten sebenarnya bisa lebih luas untuk lokasi sini. Tinggal Anda cut yang bagian sini, potong pakai cutter. Yang bagian power supply kan nggak penting tuh, tinggal dipotong kayak gini. Itu bisa lebih memperingkas tempat. Tapi apa boleh buat, karena si user juga udah lama nunggu nggak nonton TV katanya. Jadi gua ambil langkah singkat aja biar menghemat durasi, biar dia nggak kelamaan juga ya kan. Kalau buat nunggu IC, karena di tempat saya itu nggak ada untuk IC PWM model kayak gitu, jadi gua pakai ini. Dan sebenarnya Anda juga bisa pakai apa ya, charger handphone. Nah, charger HP yang minimal itu 2 ampere lah, kalau di atasnya lebih bagus sebenarnya. Untuk charger HP yang modelan sekarang ya kan, itu dia lebih gede-gede ampernya. Kadang ada yang sampai 18 watt, 20 watt ke atas, itu lebih bagus sebenarnya sih. Dan karena untuk gue hitung-hitung charger handphone dengan SMPS yang kayak gini 5 volt 2 ampere itu lebih murah yang kayak gini. Kalau kita beli charger HP kan harus bongkar lagi chargernya, ambil ke sini, belum tentu juga dia bisa muat ke sini ya kan. Jadi ya ini alternatifnya. Dan di sini udah gua kasih lem, kayaknya ini udah kering. Sekarang gua mau coba tes. Nah, jadi ini dia udah nyala.
Nah kalau lo pegang gini dia nyetrum berarti dia konslet ya kan. Ini udah nggak short karena gue pakai isolator pakai karton ya. Boot, tinggal tunggu dia sampai tampil. Nah ini harusnya dia udah tampil. Oke, dan kayaknya udah gitu aja sih, tinggal ini tutup aja. Oke, di sini udah gua pasang HDMI dan juga antena. Tinggal saya tunggu tampilan di monitor. Bentar. Nah, itu karena gua belum coba balik ke HDMI. Oh, salah. Nah, ini HDMI. Ya kan? Dia udah tampil. Nah, sekarang gue mau coba cek menu. Nah, jadi untuk ternyata, colokan saya kendor ternyata. Dan ternyata tadi untuk OSD-nya dia memang beda untuk Matrix. Nah, dia memang beda. Tinggal tunggu. Memang sih kalau kelihatan di sini OSD-nya dia beda dari yang lain. Untuk startup-nya juga. Nah, sekarang coba lagi. Nah, di sini sedikit, bukan sedikit, ini emang berbeda dari yang biasa-biasa, yang merek-merek Cina-Cina gitu ya pokoknya. Kalau merek-merek Cina-Cina itu kan dia kayak hampir mirip-mirip pokoknya lah, mulai dari Noise, Evercost dan lain-lain. Evercost, Finito, dia itu kayak mirip-mirip gitu. Dan di sini untuk dalemannya ya, karena yang namanya pabrikan beda merek ya kan, tapi gimana ya nyebutnya, kayak gue yakin kalau semua STB itu dia nyaris buatan OEM. Tahu nggak OEM? OEM yang apa ya, sebuah brand itu dia pesen ke sebuah pabrik pakai mereknya dia. Jadi misalkan saya mau bikin STB, jadi tinggal ngomong ke pabrik yang bikin STB buat tulisin ini brand gua gitu. Tapi untuk Matrix ini memang untuk softwarenya dia memang beda dari yang lain. Mungkin itu yang mereka nyebutnya Matrix itu yang terbaik, mungkin kayak gitu. Tapi gua belum pernah nyoba. Untuk panasnya juga hampir sama, ternyata mirip ya. Memang panas juga semua STB. Dan yang jelas untuk saat ini gua belum bisa kasih merek STB yang terbaik, karena setelah gua bongkar yang katanya terbaik pun dia nggak pakai sistem standby. Power supply-nya ya cuman gitu-gitu aja. Dan untuk sementara saya belum bisa kasih kesimpulan STB yang terbaik apa, dan karena gue juga belum pernah bongkar STB yang seharga 300 ribuan seperti Sharp, seperti apa kemarin ya, ada lagi kalau nggak salah apa sih, Panasonic ada nggak sih,
kemarin gue pernah lihat soalnya, entah Panasonic atau merek apa kemarin, gue lupa ingat. Jadi gitu aja kurang lebihnya, mohon maaf. Jadi kesimpulannya untuk STB yang mati total, cek aja 5 voltnya apakah dia ada. Kalau enggak ya pasti bisa dipastikan untuk power supply-nya dia yang bermasalah, tinggal ganti power supply kayak tadi sih udah beres. Oke, jadi kurang lebihnya mohon maaf and see you again, bye bye.